Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa SPDI dari MTS MY Senior Kecamatan Terwak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan membuat video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum video ini kita mulaikan, anak-anak kita baca kalimat basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari atau membahas tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin di sejarah kebudayaan Islam. Yang mana anak-anak, prestasi-prestasi yang dicapai pada prestasi-prestasi dari masing-masing Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian peta konsep dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan peta konsep gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kemudian prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, dan peta konsep yang terakhir adalah meneladani gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya, gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin bagian pertama, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh umat Islam dipercayakan kepada Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini Khulafaur Rasyidin menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Khulafaur Rasyidin berarti pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, anak-anak, Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah memimpin dengan demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Kemudian segala keputusan khalifah diambil dari hasil musyawarah. Dan yang terakhir adalah banyak jasa, kebaikan, dan prestasi yang diraih selama mereka menjabat sebagai khalifah. Nah, itu adalah gaya kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin, anak-anak ya. Kemudian kita lanjut, kita fokus ke materi kita, pembahasan kita, yaitu tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang mana Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah pengganti pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Abu Bakar As-Siddiq merintah atau mulai menjadi Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama, tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah, atau bertepatan dengan 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah kaum muslim mengalami guncangan dan permasalahan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, kaum muslimin mengalami guncangan seolah-olah orang Islam tidak mau menerima tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari siapa sosok pemimpin yang pantas menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai gejolak, dengan diadakannya musyawarah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq di sini terpilih sebagai khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah di Madinah. Ini dia prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak. Nah, ini langkah atau prestasi pertama dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah menyebarkan agama hingga ke Syam, penyebaran wilayah Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mampu menyebarkan agama Islam ke Syam meskipun dalam keadaan huru hara, banyak yang mengaku sebagai nabi palsu, orang yang murtad, tetapi Abu Bakar masih mampu menyebarkan agama Islam atau mensiarkan ajaran Islam bahkan sampai ke Syam. Nah, yang kedua prestasi Abu Bakar di sini adalah memberantas kaum murtad. Di sini setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi banyak pemberontakan, di antaranya terjadi pemberontakan yang mengaku sebagai nabi-nabi palsu. Di sini termasuk ada Musailamah Al-Kadzab, Sulaihah bin Walid, ada saja itu nama-nama nabi palsu yang muncul pada pemerintahan Abu Bakar. Kemudian memerangi orang yang enggan membayar zakat, kemudian yang keluar dari ajaran Islam. Itu yang diperangi oleh Khalifah Abu Bakar. Itu prestasi kedua dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga prestasi dari Khalifah Abu Bakar, anak-anak, menguasai Persia. Kemudian kodifikasi atau pembukuan Al-Quran, yang mana pembukuan Al-Quran ini diketuai oleh Sa'id bin Zabid. Pembukuan Al-Quran ini atas usulan dari Khalifah Umar bin Khattab, karena para tokoh-tokoh Islam atau Umar bin Khattab takut kalau Al-Quran itu akan hilang bersama penghafal Al-Quran. Karena itu Umar bin Khattab memberikan gagasan atau ide kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Nah, itu adalah prestasi dari Abu Bakar As-Siddiq, anak-anak. Silahkan diingat prestasi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sekarang kita lanjut, anak-anak, kepada prestasi Khulafa Ur-Rasyidin yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini dulu tentang Umar bin Khattab, yang mana prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafa Ur-Rasyidin Umar bin Khattab, yang mana ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mulai menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan beberapa tokoh kaum muslim ketika sakit tentang kepemimpinan umat Islam. Setelahnya siapa yang akan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit, kemudian beliau akan mencari pengganti setelah beliau. Akhirnya tidak ada satupun orang yang sanggup untuk menjadi Khulafa Ur-Rasyidin, untuk memegang amanah menjadi Khulafa Ur-Rasyidin. Dan Abu Bakar mengusulkan Umar bin Khattab
untuk menggantikan posisi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar bin Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau menjadi khalifah yang kedua. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah dan kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Nah, kemudian prestasi dari khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk pemerintah yang adil, berwibawa, dan disegani. Nah, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam terkenal dengan sifat tegas dan kerasnya. Karena itu, ketika beliau masuk Islam, sifat tegas dan kerasnya itu masih disegani oleh orang-orang Quraisy, sehingga pemerintahannya yang adil, berwibawa, dan disegani. Umar bin Khattab diberi gelar dengan Al-Faruq, sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena ini adalah bukti ketegasan sifat dari Umar bin Khattab yang tegas keras. Kemudian yang kedua, prestasi dari Umar bin Khattab adalah memperluas kekuasaan Islam ke Afrika serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi. Ini termasuk prestasi yang keduanya adalah perluasan wilayah Islam sampai ke Afrika dan Persia. Kemudian prestasi yang ketiga yang diraih oleh Umar bin Khattab adalah membangun kota Basrah pada tahun 16 Hijriah atau bertepatan dengan 636 Masehi. Kemudian selanjutnya prestasi Umar bin Khattab adalah membangun kota Fustat sebagai ibu kota Mesir tahun 21 Hijriah atau bertepatan dengan 642 Masehi. Dan selanjutnya membangun Masjid Amr bin As. Ya. Kemudian yang terakhir prestasi dari Khalifah Umar adalah menetapkan kalender Islam atau kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah atau alamana Hijriah ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab 1 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, kemudian wafatnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi akibat sebuah persengkongkolan yang dirancang musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh ketika beliau melakukan sholat subuh. Umar bin Khattab dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'. Dan Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' ini pada saat beliau sedang sholat subuh di masjid. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah. Nah, itu adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab, anak-anak ya. Sekarang kita lanjut kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Yang mana Utsman bin Affan ini menggantikan pemerintahan Umar bin Khattab, yang mana Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah kurang lebih 10 tahun. Kemudian digantikan oleh khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita lihat dulu prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang mana Utsman bin Affan mulai menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah tahun 23 sampai 35 Hijriah atau bertepatan dengan 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, anak-anak. Utsman bin Affan termasuk saudagar kaya raya
dermawan, murah hati di dalam membantu menyiarkan ajaran Islam. Khalifah Umar bin Khattab membentuk majelis syuro yang beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, majelis atau dewan syuro yang dibangun oleh Umar bin Khattab ini tugasnya adalah untuk mengangkat siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Akhirnya dibentuklah majelis syuro oleh Umar bin Khattab, yang mana tugas majelis syuro itu adalah menentukan khalifah jika Umar bin Khattab meninggal. Nah, yang itu tugas dari majelis syuro adalah mengangkat khalifah setelah Umar bin Khattab. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, diadakanlah musyawarah membahas pemimpin setelah Umar bin Khattab. Nah, hasil musyawarah atau hasil dari majelis syuro yang terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah, maka diangkatlah Utsman bin Affan menjadi pengganti Umar bin Khattab. Nah, pemerintahan dari Utsman bin Affan ini anak-anak kurang lebih 12 tahun ya. Kurang lebih 12 tahun. Ini adalah pemerintahan paling lama di antara ketiga Khulafaur Rasyidin. Hanya Utsman bin Affan yang mampu bertahan selama 12 tahun, yang mana pada saat Utsman bin Affan menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, usia Utsman bin Affan sudah mencapai usia 70 tahun. Nah, di saat usia tersebut, Utsman bin Affan memerintah di Mekah menggantikan Umar bin Khattab, dan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Utsman bin Affan diantaranya satu, menuntaskan penguasaan di Syam. Yang kedua, prestasi dari Utsman adalah membangun armada laut sebagai penghubung untuk penyebaran agama Islam. Kemudian prestasi yang ketiga adalah memperluas dan mempertahankan daerah Islam. Kemudian prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan adalah kodifikasi Al-Quran atau menyempurnakan kodifikasi Al-Quran dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran, yang mana kodifikasi Al-Quran ini sudah dimulai pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, tetapi pengkodifikasian Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq tidak terselesaikan. Akhirnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, pengkodifikasian itu dapat disempurnakan sehingga Al-Quran itu dijilid menjadi 4. Kemudian dikirim ke, kodifikasi Al-Quran itu dijilid, kemudian dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah, dan yang satunya lagi menjadi arsip. Nah, itu adalah prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sekarang kita lanjut anak-anak ya kepada khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, coba anak-anak dulu sebelum kita lanjut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita lihat dulu sejarah wafatnya Utsman bin Affan. Nah, sejarah wafatnya Utsman bin Affan, Utsman bin Affan banyak mengganti para gubernur yang tidak cocok dan kurang cakap dengan orang yang kredibel dari kalangan kerabatnya. Kemudian Utsman bin Affan menilai beberapa pejabat dan gubernur gagal dan tidak menjalankan amanah dengan baik. Kegagalan para pejabat dimanfaatkan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi, untuk memberontak kepada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, Abdullah bin Sabah memprovokasi
beberapa orang dan mengajukan beberapa tuntutan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Namun Khalifah Utsman bin Affan menolak tuntutan dari Abdullah bin Sabah. Kemudian para pemberontak memasuki rumah Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan terbunuh atau meninggal dunia saat beliau membaca Al-Quran pada tahun 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, atau ketika Utsman bin Affan berusia 82 tahun. Akhirnya itu adalah akhir hayat dari Khalifah Utsman bin Affan, mati terbunuh ketika beliau sedang membaca Al-Quran dalam usia 82 tahun. Jadi Utsman bin Affan diangkat jadi khalifah pada saat usia 70 tahun, kemudian memerintah sebagai Khulafaur Rasyidin 12 tahun, dan beliau tutup usia atau wafat saat usianya 82 tahun, yaitu tanggal 8 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Itu adalah prestasi atau sejarah dari Utsman bin Affan. Selanjutnya anak-anak, kita lanjut ya ke khalifah yang keempat atau ke khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang mana Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah menggantikan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Nah, anak-anak, ini adalah tentang prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana pemerintahan Ali bin Abi Thalib mulai dari tahun 35 sampai 40 Hijriah, atau bertepatan dengan 656 sampai 660 Masehi. Yang mana Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Nah, setelah Utsman bin Affan meninggal dunia, para tokoh kaum muslimin bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani, dan amanah. Maka diangkatlah Ali bin Abi Thalib menjadi Khulafaur Rasyidin atau khalifah kaum muslim yang keempat atau yang terakhir. Nah, ini adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib, anak-anak. Nah, ada beberapa prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Maksudnya di sini mengganti pejabat yang kurang cakap, Ali bin Abi Thalib mengambil alih lagi pemerintahan Utsman bin Affan, yang mana pada pemerintahan Utsman bin Affan, sistem pemerintahan Utsman itu bersifat nepotisme, bersifat korupsi. Nah, tanah-tanah negara dibagikan kepada keluarga kerabat dari Utsman, kemudian membagikan uang-uang negara. Nah, ini yang diambil sebagai kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya, mengambil kembali tanah negara, mengambil kembali uang negara, dan mengganti gubernur-gubernur yang sudah diangkat oleh Utsman bin Affan pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, prestasi dari Ali, anak-anak, yaitu memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam. Nah, pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib terkenal ada pemberontakan atau perang Jamal, perang Siffin. Nah, ini adalah perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yang mana perang Jamal ini terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan Siti Aisyah. Kemudian perang Siffin, peperangan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Nah, pemberontakan dalam
kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini mampu dipadamkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Kemudian prestasi yang ketiga dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini anak-anak prestasinya yang ketiga adalah menyempurnakan tulisan Al-Quran. Menyempurnakan tulisan Al-Quran atau penyempurnaan tulisan Al-Quran, pembentukan ilmu bahasa, atau istilahnya di sini pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib diadakannya penyempurnaan tulisan atau pengetahuan ilmu nahwu syaraf. Ilmu nahwu. Nah, itu adalah prestasi dari khalifah yang dicapai pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah sejarah wafatnya Ali bin Abi Thalib, yang mana wafatnya Ali bin Abi Thalib di saat beliau berusia 63 tahun. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khawarij artinya barisan yang keluar dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Beliau mati terbunuh juga ya, sama seperti Khalifah Umar, Utsman. Hanya Abu Bakar saja yang tidak mati secara terbunuh. Kalau Abu Bakar beliau wafat dalam keadaan sakit, sedangkan Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib mati terbunuh atau dibunuh. Sedangkan ini Ali mati dibunuh saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Nah, dari uraian tadi tentang prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin, Ibu sudah bahas tadi ya satu persatu, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah ibrah atau manfaat dari kita belajar tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, coba perhatikan dulu, ini adalah ibrah atau manfaat kita belajar dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, seluruh Khulafaur Rasyidin telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, amanah, tegas, demokratis, karismatik, dan sikap mengedepankan kepentingan agama dan umat daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, para Khulafaur Rasyidin telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Yang ketiga, prestasi-prestasi mereka layak menjadi contoh bagi para pemimpin selanjutnya dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Nah, setelah itu kita meneladani gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yaitu secara demokratis, dermawan, hidup sederhana, berani membela kebenaran, dan tidak haus jabatan merupakan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam penyebaran dan membela agama Allah. Yang ketiga, memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya. Yang keempat, mendahulukan kepentingan agama dan rakyat. Yang kelima, memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran. Yang keenam, tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
Nah, sebagai penutup, kesimpulan kita dalam video ini kita bahas dulu kita ulasah tentang Khulafa Ur-Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang mendapat petunjuk. Nah, ini adalah pengertian dari Khulafa Ur-Rasyidin. Kemudian Khulafa Ur-Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian melanjutkan kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Khulafa Ur-Rasyidin merupakan pemimpin yang demokratis, karismatik, arif, adil, dan bijaksana. Nah, terjadinya fitnah kubra pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian prestasi-prestasi yang telah diraih Khulafa Ur-Rasyidin harus dicontoh dan dijadikan motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk meningkatkan perbedaan umat Islam. Itu sebagai penutup dalam video tentang prestasi-prestasi Khulafa Ur-Rasyidin, dan mudah-mudahan apa yang sudah Ibu videokan dapat kita praktikkan, dapat kita pelajari dalam praktik pembelajaran di kelas. Nah, mungkin ini yang dapat Ibu berikan pelajaran. Untuk mengakhiri ini semua, kita sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahumma biqwal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.